Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua dan telah memberikan anugerah yang besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda utusan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman, dan kepada kita semua selaku umatnya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini nama saya Muhammad Ilham Nugraha, kelas A40 pada semester 1 UAS studi Al-Quran. Saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul. Baik, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam mengandung berbagai makna mendalam untuk diambil sebagai pelajaran dan hikmah. Makna peristiwa atau hal yang melatar belakangi turunnya setiap ayat disebut dengan istilah asbabun nuzul dalam disiplin ilmu-ilmu Al-Quran atau yang sering disebut ulumul Quran. Adapun definisi asbabun nuzul dari para ulama, di antaranya pertama ada Az-Zalqani. Menurut beliau, asbabun nuzul merupakan sesuatu yang terjadi serta berkaitan dengan turunnya ayat Al-Quran yang fungsinya sebagai penjelas hukum ketika peristiwa itu terjadi. Kedua, menurut Ali As-Sabuni, asbabun nuzul adalah suatu kejadian yang mengakibatkan satu atau beberapa ayat turun yang berhubungan dengan peristiwa tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Meskipun kedua definisi di atas memiliki redaksi bahasa yang berbeda, tetapi tetap saja ia memiliki arti yang sama, bahwa asbabun nuzul adalah suatu peristiwa atau kejadian yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka untuk menjawab, menjelaskan, serta menyelesaikan masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Adapun macam-macam asbabun nuzul, jika dilihat dari segi jumlah, sebab dan ayat yang turun, asbabun nuzul terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid. Ia hanya beberapa sebab yang melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Wahyu tersebut terkadang turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Misalnya terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tiada seorang pun yang setara dengan Dia. Yang kedua, ta'addud an-nazil wa al-asbab wahid. Ia hanya satu sebab yang melatar belakangi turunnya ayat atau turunnya beberapa ayat. Misalnya dalam surat Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Dalam ayat 10 berbunyi fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Kemudian dalam ayat 15, inna kashiful adabi qalilan innakum aidun.
Sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali ingkar. Kemudian dalam ayat 16, yauma nabtishul batsyatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hambatan yang keras, sesungguhnya kami memberi balasan. Asbabun nuzul ayat tersebut ialah ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau kemudian berdoa agar mereka diberikan kelaparan umum seperti yang pernah terjadi pada masa Nabi Yusuf alaihissalam. Maka terjadilah hal tersebut sehingga mereka hanya dapat memakan tulang belulang. Ya, ini asbabun nuzul dalam surat Ad-Dukhan ayat 10. Lalu kaum Quraisy datang kepada Nabi SAW untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujjah. Kemudian turunlah hujan. Ini asbabun nuzul ayat ke-15 surat Ad-Dukhan. Tak sampai di situ, setelah diberikan bantuan oleh Rasulullah, kaum Quraisy lalu kembali ke jalan awalnya, yakni tersesat dan durhaka. Maka turunlah ayat ke-16. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa siksaan itu akan turun ketika waktu perang Badar tiba. Nah, inilah penjelasan dari asbabun nuzul itu sendiri ya. Pengertian tadi bahwasanya asbabun nuzul itu adalah sebab diturunkannya ayat atau wahyu. Ya, atau yang melatar belakangi ayat atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita sebagai orang Islam ini akan mengetahui maksud dari diturunkannya ayat tersebut, dan itu menjadi sebuah makna yang kita bisa memahami kenapa sih ayat tersebut diturunkan. Nah, saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.